Kemudian kita buat tabel distribusinya. Membuat tabel distribusi itu terdiri dari kelas, frekuensi, dan batas kelas. Nah, kelas ini, seberapa banyak kelas ini tergantung berapa kita dapat tadi pas kita cari banyak kelas. Tadi sudah kita cari banyak kelasnya itu didapatlah 7 kelas, berarti ini harus 7 kolom. 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7. Nah, terus sudah dapat banyak kelas, sudah menentukan banyak kelasnya ada 7. Kelas pertama diisi bagaimana? Kelas pertama ini diisi dengan nilai paling terkecil dulu. Tadi sudah kita lihat data mentahnya, sudah kita cari di ring nilai paling kecil 25. Di sini 25. Terus sampai berapa? Sampai dihitung seberapa hasil panjang kelas tadi hasilnya 10. Nah, panjang kelas hasilnya 10 kita hitung dari 25 itu kita hitung sampai 10. 25 nya enggak usah dihitung, langsung dari 26. Ya, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dapatlah 35. Itu kelas pertama. Kelas kedua 35, sudah 35, 36, dihitung sampai 10, dapat 46. 46, sudah 46, 47, itu kelas ketiga, dihitung sampai 10, itu 57. Seterusnya seperti itu, sudah 57, 58, dihitung sampai 10, dapat 68. Sudah 68, 69 untuk kelas 5, dihitung sampai 10, dapat 79. Sudah 79, 80, dihitung sampai 10, dapat 90. Sampai kelas terakhir 91 sampai 101. Nah, ini aturannya 2 yang harus kalian ingat cara membuat ini untuk kelas. Pertama, tentukan tahu dan benar dalam menentukan panjang kelas. Itu tadi, panjang kelas cara menghitungnya, dan banyak kelas. Itu. Sekarang ke frekuensi. Bagaimana menentukan frekuensi? Kita satu-satu. Kita lihat dulu di kelas pertama. Kita lihat di kelas pertama biar lebih jelas, kita garis. Di kelas pertama 25 sampai 35. Nah, kita cek di data ini tadi. Nah, inilah gunanya kalau kita mengurutkan data, kita akan lebih mudah untuk tahu. Kelas 25 sampai 35. Berarti dari sini, dari 25 ini sampai ke 35. Nah, ini tidak boleh lebih. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk frekuensinya ada 7. Kelas kedua 36 sampai 46. Nah, dari 36 sampai ke 46. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. 36 sampai 46 ada 10. Oh iya. Sekarang kelas ketiga. Kelas ketiga 47 sampai 57. Ada berapa? 47 sampai 57. Nah, 46 sudah. Nah, dari 50 ini berarti sampai 57 sampai ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti untuk kelas ketiga ada 12. Terus kelas keempat 58 sampai 68. Dari sini 58 sampai 68. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti untuk kelas 4 ada 14. Kelas kelima 69 sampai 79. Berarti dari 70 sampai 79 centang. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 untuk kelas 5. Kelas ke-6. Ada berapa kelas ke-6? Lihat. 80 sampai 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8.
frekuensinya. Dan kelas terakhir 91 sampai 101 kita lihat cuman ada 1, ada 94, berarti ini 1. Nah, untuk membuktikan hasilnya benar, kita jumlahkan ini. Kalau jumlahnya sama, kalau jumlahnya harus sama dengan data tadi, jumlah data dari tabel dari soalnya tadi. Datanya tadi kan dari 65 orang. Jadi ini harus kita jumlahkan dulu. 7 tambah 10 17, ditambah 12 27 29, ditambah 14 39 43, ditambah 13 56, 56 ditambah 8 70, 56 tambah 8 64 tambah 1 65. Nah, jumlah yaitu 65. Nah, kalau jumlahnya benar, ini kan benar nih 65 dengan tadi data 65, berarti data kita, frekuensi kita benar. Sekarang kita menentukan batas kelas. Bagaimana menentukan batas kelas? Tentunya kalian harusnya masih ingat kemarin kita tentukan dulu ini bagian batas kelas di sebelah ini, itu disebut batas bawah. Nah, ini batas bawah BW, ini batas atas, dan rumusnya BW-nya dikurang 0,5, BA-nya ditambah 0,5. Nah, ya sudah, langsung saja kelas pertama 25 dikurang 0,5. Dapatlah berapa? Dapat 24,5. 35 ditambah 0,5, dapatnya 35,5. Kelas kedua 36 dikurang 0,5, 35,5. 46 ditambah 0,5, jadi 46,5. Seterusnya seperti itu. Dapat ini 46,5. Kelas ketiga sampai 57,5. Yang ini kelas keempat 57,5 sampai 68,5. Kelas kelima 68,5 sampai 79,5. Kelas ke-6 79,5 sampai 90,5. Dan kelas 7 91,5 sampai 101,5. Nah, ini tabelnya.